Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman. Kita percaya bahwa hari ini kita merindukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, campur tangannya, penyertaannya. Karena kalau kita jalanin sendiri rasanya sih tidak akan sanggup kita. Sehingga biarlah Yesus yang kita rindukan, kita sediakan di hati kita pagi ini. Kita buka selebar-lebarnya untuk segala kemungkinan dan segala hal-hal ajaib yang akan Tuhan adakan dalam hidup kita. Bersama-sama kita mengawali hari ini dengan pujian Kidung Jemaat 84. Kidung Jemaat 84 bait pertama dan yang kedua, Ya Yesus di Kau kurindukan. Kidung Jemaat 84 bait pertama dan yang kedua, Ya Yesus di Kau kurindukan. Ya Yesus di Kau kurindukan, liputkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya Maha Kasih dan jiwaku terangilah. Hatiku biar Kau jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku Kau cerminkan terang sorgawi yang bakal. Sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini kami mau buka kalungan hati kami. Tuhan hadir dan Tuhan bertahta di sana. Dan biarlah melalui firman-Mu hari ini kami boleh mengerti, memahami, dan tinggal bersama dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Kejadian 26 ayat 1 sampai 11. Kejadian 26 ayat 1 sampai 11 akan menjadi bacaan kita pagi ini. Kejadian 26 ayat 1 sampai 11. Dengarkanlah sabda Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, Dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu, masakah engkau berkata dia saudaraku?"
Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Bapak Ibu Saudara, kenapa pengalaman serupa itu bisa terjadi berulang-ulang gitu ya di sejarah keluarga kita? Jadi misalnya kita udah pernah bertengkar sama ibu kita, nanti ketika kita punya anak kita juga bertengkar dengan ibunya. Dan kita kadang-kadang mikir, terus gimana ya supaya keluar dari lingkaran setan ini, supaya bisa bebas dari kecenderungan-kecenderungan buruk yang rasa-rasanya diturunkan dari keluarga, dari generasi ke generasi. Nah, dua kisah yang terjadi dalam kehidupan Ishak itu memberikan jawaban yang sebenarnya harusnya kita pelajari. Pertama, kesulitan yang menimpa Ishak dan keluarganya. Kesulitan ini juga dialami Abraham. Yakub pun juga mengalami hal yang sama. Kesulitan ini terkait dengan kondisi alam, sistem pengaturan kehidupan pada waktu itu. Ketiga bapak leluhur ini mengalami kelaparan disebabkan oleh kekeringan pada masa itu, dan juga pada waktu itu ya belum ada pengaturan cadangan makanan secara nasional begitu, ataupun dengan teknik-teknik yang mungkin udah lebih modern sekarang. Dan apakah itu hanya kebetulan saja terjadi? Rasa-rasanya sih mungkin nggak cuma itu ya, mungkin ada maksud Tuhan. Bagi kita yang hidup dalam rencana Allah, maka segala perkara itu adalah cara Allah untuk membantu kita. Dan jalan keluar dari Tuhan tentang mengatasi kelaparan ini, mereka diajak untuk pergi ke sebuah daerah di mana ada orang lain. Kedua, kita tahu ya Yakub itu kan anaknya Ishak ini, setelah dia tumbuh besar, dia dikenal dengan keahliannya menipu. Dari mana dia dapat sifat itu? Rupanya bukan dari Yakub aja atau dari Ribka aja, ternyata dari Ishak pun berbohong tentang siapa Ribka itu demi menyelamatkan dirinya. Jadi dari mana Ishak dapat ide berbohong itu? Bukan dari ibunya, bukan dari istrinya, tetapi rupanya sudah dimundur lagi dari Abraham. Abraham mengatakan kepada Firaun bahwa Sarah juga adalah adiknya. Jadi kebiasaan berbohong ini dari Yakub nurun dari Ishak, Ishak nurun dari Abraham. Nah, tapi apa yang mau sama-sama kita pelajari, bahwa kita bukan mau meneruskan kembali hal-hal buruk. Oh, saya hal buruknya namanya juga anak ibu saya juga ya. Saya pantas saya gampang marah, ibu saya juga gampang marah. Ibu saya gampang marah pantas karena emak saya gampang marah, nenek saya, opung saya gampang marah. Tidak. Tetapi itu udah tantangan dari Tuhan bahwa di keluarga kita mau diputus nggak nih? Contoh misalnya kayak kejadian Yakub berbohong. Apakah mau berbohong itu diteruskan? Nah kan diputus di Yusuf kan. Di Yusuf nggak boleh berbohong, berkata jujur. Sekalipun jujur itu menyakitkan. Begitu juga dalam hidup kita. Kalau kita punya kemarahan karena turunan, atau keturunan kami tuh gampangnya negative thinking, sukanya memikirkan yang jelek-jelek, suuzon sama orang, nah terus dipotong. Nah ketika itu terus, kalau itu kita nggak lakukan, itu kan kita wariskan ke anak kita. Ketika kita nggak mau berubah sikap buruk kita, maka anak kita, cucu kita, cicit kita akan meneruskan hal yang sama. Jadi harus dipotong dari kita. Ketika kita potong, anak keturunan kita akan lihat, akan meladani. Begitu juga dengan keturunan selanjutnya. Akhirnya sifat buruk itu akan hilang, asalkan mau dari kita. Semoga hari ini nilai-nilai buruk apa yang mau kita potong, kita nggak mau lagi anak kita, cucu kita melakukan. Dan kita percaya bahwa keturunan kita akan jadi baik kalau mulai dari diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui kejadian Ishak ini kami belajar. Rupanya Yakub jadi pembohong besar karena dia diturunkan dari Ishak dan bahkan dari Abraham. Kami rindu untuk potong itu. Kami ingin menjadi orang-orang yang mampu menghilangkan hal-hal buruk dan meneladankan hal baik kepada keturunan kami. Dan biarlah Tuhan berikan kami kemampuan, kerendahan hati, keberanian, dan sikap yang benar untuk menjalani hari ini demi masa depan keturunan-keturunan kami di masa mendatang. Kami serahkan kehidupan kami hari ini hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.